Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngaji Jucipi. Kali ini kita menari episode 19. Tema kita adalah harga dari sebuah keunggulan. Tak semua orang ingin menjadi ahli. Buktinya tak semua orang mau tekun menempa diri. Disebut dengan unggul lantaran karena dia punya kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Dan sebab kelebihan itu, dia menjadi orang yang mudah dikenali dan mudah dipilih. Misalnya dalam pertemanan kita aja, kita pasti tahu kan keunggulan dari masing-masing teman kita. Oh, si ini dia lebih unggul di bidang ini. Si ini dia mending ditanya-tanyai soal teknologi, dia lebih unggul di sana. Nah, kita bisa membedakan seperti itu. Sebab keunggulan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang nggak dimiliki oleh orang lain. Lalu muncul pertanyaan, dari mana datangnya keunggulan? Kalau jawaban sederhananya, keunggulan muncul dari proses mengunggulkan diri. Pertanyaan selanjutnya, proses itu seperti apa? Ya kan? Proses yang melebihi atau setidaknya berbeda dari standar kebanyakan. Kata kuncinya adalah lebih atau setidaknya berbeda, ya. Jadi ketika kita memilih jalan yang sama dengan kebanyakan orang, maka di situ jarang ditemui keunggulan. Keunggulan itu adalah ketika kita memilih jalan yang berbeda atau memilih jalan melebihi orang rata-rata. Jalannya sama tapi lebih dari orang rata-rata. Terus muncul lagi pertanyaan, adakah di antara kita yang ingin memiliki keunggulan? Jawabannya iya. Adakah di antara kita yang mau memilih jalan untuk menuju keunggulan itu? Jawabannya mungkin iya juga. Nah, sekarang kita kembalikan ke realita. Sudahkah kita bangun lebih pagi dari kebanyakan orang? Sebab bangun lebih pagi menandakan persiapan yang lebih baik karena tersedianya waktu bangun yang lebih panjang. Nah, ini jalannya berbeda ya daripada orang lain. Ketika orang rata-rata masih tidur, kita sudah bangun, itu berarti jalan yang kita ambil berbeda. Atau ketika orang lain bangun pagi, maka kita mengambil jalan melebihi mereka. Kita bangun lebih pagi. Pertanyaan berikutnya, sudahkah diri ini meluangkan waktu yang cukup setiap hari untuk mengasah diri dalam bidang yang digeluti? Nah, ini kembalikan ke diri kita masing-masing ya, karena ini menari, menasihati diri. Nah, seperti aku misalnya, sudahkah kamu menulis, Pit? Ketika suatu hari nanti kamu melihat lagi video ini, misalnya 5 atau 10 tahun ke depan, coba lihat lagi, kamu jadi apa sih? Jadi penulis atau enggak? Dan kalau jawabannya enggak, coba kamu tanya, sudahkah kamu menulis? Sudahkah kamu setiap hari menulis seperti janjimu dulu, 1 hari sehalaman? Kalau jawabannya masih belum, maka jangan sesali kalau kamu enggak pernah jadi penulis. Ya, Pit? Untuk yang sekarang, karena aku lagi fokus di YouTube, kalau untuk YouTube aku rasa sudah lumayan, karena ketika aku lihat lagi progresku di YouTube sudah lebih baik dari yang dulu. Ketika sekitar 5 tahun yang lalu aku pertama kali bikin video, itu benar-benar ngasal banget, tanpa editan dan tanpa ilmu sedikit pun, tinggal upload aja video mentah kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin bertambah pengalaman, bertambah juga ilmu yang aku cari, bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana mengedit video yang baik dengan peralatan seadanya. Nah, aku rasa sudah lebih baik daripada yang dulu, kualitas videonya ataupun suaranya. Tapi tentu belum sempurna ya, masih butuh belajar terus, belajar terus. Kata penulis di sini, karena keunggulan tak datang tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan bertahap. Ingat, Pit, panjang dan bertahap. Do you really wanna be a novelist? Aku mulai meragukannya sih. Seorang pendiri perguruan karate pernah berkata, seseorang disebut pemula setelah melalui 1000 hari latihan. Ingat ya, 1000 hari latihan, dan itu baru pemula. Seseorang menjadi ahli setelah 10.000 hari latihan. 1000 hari itu berapa tahun sih? Lebih kurang 3 tahun latihan, itu baru disebut dengan pemula. Kamu sudah pernah belum menulis konsisten selama 3 tahun, Pit? Oh my God. Ini ya, kalau aku boleh jujur sama kalian, bikin video 30 hari untuk konsisten ini aja susahnya minta ampun.
Ini 30 hari ya, bukan 3 tahun. Jadi shout out buat orang yang berhasil konsisten dalam hal-hal yang sedang dia tekuni. Ya, nah cuman 1000 hari, 10.000 hari mungkin akan terasa berat ketika kita menghitung-hitungnya. Tapi ketika kita menikmati prosesnya dan kita menjalaninya hari demi hari, itu pasti akan terasa menyenangkan. Dan orang-orang yang serius itu seperti itu. Dia tidak menghitung hari, tapi dia sibuk menikmati proses demi prosesnya. Dan alhamdulillah sejauh ini yang aku rasakan, prosesku di YouTube ini aku nikmati dan aku merasakan sendiri ada perkembangannya, baik dari skill aku berbicara atau dari karakter, perubahan perilaku. Karena terkadang ketika aku kembali lagi melihat video-video yang telah aku upload, ada perubahan dan pengaruh dalam diri, bahwa dulu kamu sempat loh sebijak ini, dulu kamu sempat loh cara berpikirnya seperti ini gitu. Nah jadi kembali lagi kita terbangun dari kefuturan gitu kan. Ya sedikit aja sih sebenarnya, nggak banyak-banyak, sedikit tapi cukup lah ya, daripada nggak sama sekali. Katanya, dalam latihan itu sendiri tersimpan jutaan rahasia yang terbuka satu demi satu, hari demi hari. Jadi nikmati aja prosesnya. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, oh ya, satu lagi, aku jurnal ya, aku ngelakuin journaling, scrapbooking di TikTok, dan itu konsistennya juga susah sekali. Dan aku menikmati journaling, dunia journaling itu sangat menyenangkan, sangat asik. Tapi ya untuk membuat kontennya setiap hari, dan ketika harus konten tentang scrapbook itu harus keadaannya benar-benar diam agar ASMR-nya terdengar dengan baik gitu kan. Cuman ya gak perlu mencari alasan, Pit, memang kamunya aja yang pemalas. Nah terus katanya, seseorang yang benar-benar ingin memperoleh keunggulan, dia akan berani menginvestasikan dana untuk hal itu, baik berupa buku yang dibeli untuk menambah pengetahuan atau mengikuti kelas-kelas yang sekarang banyak ya, ada di WhatsApp, ada di Instagram, ikuti kelas-kelas yang ada, dan bahkan melakukan perjalanan untuk berguru pada seorang guru. Jadi memang ya, ketika kita serius untuk ingin memperoleh keunggulan di bidang tertentu, memang harus ada yang kita korbankan, harus ada perjuangan yang kita lakukan, dan perjuangan yang kita lakukan itu harus berbeda atau bahkan lebih dari orang kebanyakan, karena itulah harga dari sebuah keunggulan. Terus penulis menutup dengan ini, tak semua orang mau melakukan hal ini, oleh karenanya aku pun berkesimpulan bahwa tak semua orang ingin menjadi ahli. Nah kalau ini aku teringat dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Banyak di antara kita, bahkan semua orang yang kita tanyai, mungkin ketika kita tanya apakah kamu ingin masuk surga, pasti jawabannya iya. Tanyakan kepada pendosa yang sangat melakukan banyak kesalahan sekalipun, tanyakan apakah kamu ingin masuk surga, pasti jawabannya iya. Tapi kemudian realita yang kita lakukan berbeda dengan keinginan kita untuk masuk surga, ya kan? Kita cuma ingin masuk surga tanpa melakukan hal-hal yang setimpal dengan hadiah seindah surga gitu. Nah, jadi tanyakan lagi, kita benar-benar ingin masuk surga atau enggak? Sama dengan ini, tak semua orang ingin jadi ahli, karena mereka tak mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para ahli, ya. Nah jadi ini tamparan banget buat diri sendiri, buat kita semua. Mudah-mudahan menari kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.